ketika saya mempersiapkan apa yang harus saya sampaikan malam hari ini, ada sesuatu yang supranatural yang terjadi di dalam hati saya, di dalam persiapan saya. Dan ketika apa yang saya alami ini, saya tanpa sadar buka WA chat dari istri saya, dapat dari pendoa, kayaknya ada sesuatu yang berat terjadi. Ya gitu. Ketika saya siapkan firman Tuhan ini, kayaknya berat banget. Begitu selesai gitu ya, sampai saya masuk kamar itu, Tuhan kok kayaknya berat banget. Ada apa? Kayak gitu. Bukan tentang atmosfernya yang berat, bukan. Tapi malam hari ini, sesuai dengan temanya Mission Night, ada sebuah mandat ilahi yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Ada sebuah mandat ilahi yang tiba-tiba kayak Tuhan itu kasih kepercayaan buat setiap kita di tempat ini untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Dan perkara-perkara yang Tuhan itu taruh di dalam hati saya untuk saya sharekan malam hari ini adalah sebuah perkara yang menurut saya, Tuhan saya gak mampu. Tuhan saya gak bisa. Makanya ketika firman Tuhan ini saya siapkan, ada sesuatu yang begitu berat, itu kayak menghimpit saya. Apakah ini karena serangan? No. Ini bukan karena serangan. Tapi karena Tuhan yang begitu luar biasa sedang memberikan kepada kita di tempat ini. Baik dari yang Voltage, Eagle Kids, AOG, Pro-M sampai Family. Diberikan mandat ilahi yang sama. Untuk kita bisa mengerjakan dan sesuatu yang besar terjadi. Katakan amin. Di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Firman Tuhan katakan seperti ini. Karena kita ini buatan Allah diciptakan di dalam Kristus Yesus. Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya dan Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Artinya ketika Tuhan itu memberikan kepada kita visi, Tuhan itu memberikan kepada kita mandat ilahi, itu adalah sebuah hal yang bukan kebetulan tetapi Allah sudah mempersiapkan sebelumnya. Dan ketika Tuhan itu sudah mempersiapkan sebelumnya, Tuhan mau kita masuk di dalamnya. Bukan di luar dari mandat ilahi, tetapi di dalam mandat ilahi. Sebab ketika kita berada di dalam mandat ilahi, firman Tuhan jelas katakan di dalam Efesus, kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Semua mandat yang datangnya dari Tuhan adalah pekerjaan baik. Yang setuju katakan amin. Kalau itu adalah pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya dan Ia mau supaya kita hidup di dalamnya, bukan Tuhan itu memberikan kepada kita beban sebetulnya, bukan. Bahkan firman Tuhan katakan, kuk yang kupasang itu ringan. Artinya segala sesuatu yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, kuk yang diberikan dalam hidup kita sifatnya bukan beban. Karena kuk itu selalu berbicara dua. Satu kita, satu Tuhan. Kita gak akan pernah mengerjakan seorang diri. Bahkan firman Tuhan juga di dalam Yohanes 17 ayat keempat, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Artinya hidup kita bisa memuliakan Allah di bumi ini ketika kita mengerjakan mandatnya. Makanya malah hari ini bukanlah sebuah kebetulan, tapi Tuhan itu sedang mencurahkan mandat ilahi di dalam kehidupan kita untuk kita mengerjakannya. Dan ketika kita mengerjakannya, saya percaya kehidupan kita yang sesungguhnya, kehidupan kita yang sempurna, kehidupan kita yang maksimal ada di dalamnya. Halo, yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Untuk kita melakukan kehendaknya, kita berada di dalam sebuah misi. Makanya hari ini dikasih tema Mission Night. Tapi buat saya bukan Mission Night, tetapi Mission Faith. Sebuah misi iman, sebuah malam bagi pencurahan mandat ilahi di dalam kehidupan kita. Bukan sekedar berbicara tentang ini connecting time, no. Terlalu murah. Saya menemukan bahwa menyelesaikan kehendak Tuhan itu memang gak mudah. Itu adalah pekerjaan yang sangat sulit, bahkan mustahil jika tanpa kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Namun saya dapati ada satu kunci yang akan menguatkan siapapun yang sedang melakukan kehendak Allah. Yaitu iman. Iman itu kuncinya untuk kita bisa melakukan kehendak Allah. 2 Korintus 4 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9 kita buka firman Tuhan. 2 Korintus pasal yang keempat, ayat ke-7 sampai ayat yang ke-9. Yang sudah ketemu katakan puji Tuhan. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat.
Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Ada sebuah harta di dalam bejana tanah liat. Ada sebuah harta yang tak ternilai di dalam tubuh kita yang fana ini loh. Dan ketika harta itu muncul supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah. Bukankah iman itu dari Allah? Di ayat selanjutnya, di ayat ke-8, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Apa yang membuat kita bertahan? Faith. Apa yang membuat kita kuat? Iman. Makanya firman Tuhan. Tetapi harta ini kami punyai di dalam bejana tanah liat. Iman itu harta kita. Makanya ketika mission night ini ada, bagi saya ini bukan mission night. Ini mission faith. Sebuah misi iman buat setiap kita yang hadir di tempat ini. Iman itu mengubah dari yang tidak ada jadi ada. Iman itu mengubah dari apa yang tidak bisa kita lakukan karena keterbatasan manusia menjadi sesuatu yang bisa kita kerjakan dengan mudah. Itu iman. Dan malam hari ini Tuhan mau iman kita bangkit supaya kita bisa menerima mandat ilahi. Tuhan mau iman kita dibangkitkan. Ketika iman kita bangkit, maka kita akan dapat melihat apa yang Tuhan mau kita lihat. Siapakah yang bisa melihat di tahun-tahun ke depan apa yang terjadi? Gak ada. Tapi dengan iman kita bisa melihat sesuatu yang besar di depan kita. Ketika iman kita bangkit, maka kita sanggup mengerjakan segala sesuatu yang datangnya dari Tuhan. Ketika Tuhan mempercayakan sesuatu, sebenarnya yang bisa mengerjakan itu hanya Tuhan. Tapi kalau Tuhan memberikan kepada kita mandat, bukan karena kita bisa mengerjakannya, no. Tapi karena Tuhan menyertai kita. Tuhan mau memakai hidup kita. Ketika iman kita bangkit, maka kita akan bisa menghadapi segala sesuatu. Lalu di 2 Korintus 4 ayat yang ke-13, lompat ke ayat yang 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Iman seperti apa yang harus dibangkitkan di dalam hidup kita adalah iman yang sama dengan Yesus. Iman yang sama dengan imannya Yesus. Imannya Yesus, dia percaya kepada Bapa, lalu dia berkata-kata. Jadilah langit, maka langit itu jadi. Jadilah bumi, maka bumi itu jadi. Jadilah cakrawala, maka semuanya jadi. Hanya dari perkataan. Hanya dari perkataan. Tetapi dasar dari perkataan itu adalah aku percaya. Iman yang seperti ini yang Tuhan mau kita bangkitkan di dalam hidup kita. Aku percaya sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya sebab itu kami juga berkata-kata. Wow. Ini Tuhan berkata, aku percaya, aku berkata-kata. Karena kami memiliki roh iman yang sama, maka kami juga percaya. Dan sebab itu kami juga berkata-kata. Tuhan mau itu dibangkitkan di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Karena apa yang Tuhan memberikan kepada saya, ada 3 mandat ilahi yang akan kita kerjakan. Dan 3 mandat itu adalah sesuatu yang menurut saya berat sekali. Kalau boleh pilih, Tuhan yang lain aja. Tapi ketika firman ini disiapkan, kenapa berat sekali? Ini bukan tugasmu seorang diri. Tapi ini tugasmu bersama dengan aku. Wow. Ada sebuah mandat yang Tuhan akan percayakan di dalam kehidupan kita. Dan ketika mandat itu kita terima, hanya dengan bangkitkan iman seperti iman Yesus, kita akan bisa melewatinya. Halo, amin. Bangkitkan iman. Tuhan berkata, aku percaya, maka aku berkata-kata. Yesus percaya kepada Bapa, makanya ia berkata-kata dan melakukan pekerjaan yang besar yang dilakukan Bapa. Tapi bukankah Yesus juga berkata sama kita, kalau engkau percaya,
engkau pun juga bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada yang aku lakukan. Itu firman Tuhan. Itu firman Tuhan. Ada 3 mandat ilahi yang saya terima. 3 mission faith. Yang pertama, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ini adalah mandat yang pertama. Usahakanlah kesejahteraan kota. Usahakanlah kesejahteraan kota Malang. Dimulai dengan apa? Berdoa, bernubuat bagi kota Malang. Usahakanlah. Artinya kita gak boleh tutup mata dengan kota kita. Jangan selfish, jangan egois atau self-center. Tapi mulailah berdoa mengucapkan berkat atas kota kita. Kota Malang. Jangan engkau kutuki kotamu. Tanpa sadar kita berkata, aduh ekonomi sekarang lemah Pak. Ketika kita berkata seperti itu, sesungguhnya kita sedang mengutuki tanah di mana kita tinggal. Tapi usahakanlah kesejahteraan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Saya berdiri di sini, saya berkata sama Tuhan, Tuhan, aku mau berdiri buat kota Malang. Karena apa? Karena kesejahteraan Anda adalah tanggung jawab saya. Karena saya mau Anda sejahtera. Bukankah firman Tuhan, usahakanlah kesejahteraan di mana tempat kamu aku buang. Karena kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Tuhan, aku mau berdiri buat kota Malang. Supaya jemaat, supaya warga kota Malang mengalami damai sejahtera yang datangnya dari Allah. Yang setuju berikan kemuliaan buat Tuhan. Begitu juga berdirilah bagi kota ini Bapak Saudara. Jangan kau memikirkan diri sendiri, tapi berdirilah, ucapkanlah berkat, berdoalah bagi kota. Sebab di mana engkau berdiri hari ini mengucapkan berkat atas kota ini, engkau sedang berdiri bagi keluargamu. Ketika engkau berdiri mengucapkan berkat, bernubuat, engkau sedang bernubuat bagi keluargamu. Apakah mudah? Gak mudah. Tapi ini mandat Tuhan yang diberikan kepada kita. Usahakanlah kesejahteraan. Mau gak kita berdiri bagi bangsa ini? Bagi kota ini? Bolehkah saya undang semua bisa pakai berdiri terlebih dahulu? Ku ucapkan berkat atas kota Malang, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Ku ucapkan berkat atas kota Malang, biar kemuliaan. Mandat yang kedua, bukan hanya kita harus mengusahakan kesejahteraan atas kota kita, kota Malang. Kita berdoa, kita bernubuat, kita melepaskan berkat. Tapi mandat yang kedua, yang Tuhan berikan dalam hidup kita adalah melahirkan dan membangkitkan pahlawan-pahlawan iman. Siapa yang melahirkan, siapa yang membangkitkan? Kita. Anda dan saya. Pahlawan-pahlawan iman selalu lahir atau bangkit dalam keadaan semua orang krisis iman. Kalau hari ini kita melihat ada krisis iman di sini, berarti saya melihat sebuah potensi pahlawan iman lahir dari tempat ini. Tuhan memberikan kepada saya mandat. Aku memberikan kepadamu mandat untuk engkau bisa melahirkan dan membangkitkan pahlawan-pahlawan iman.
Pemimpin-pemimpin besar lahir dari orang-orang yang biasa. Yang berada di dalam krisis tapi mereka memilih untuk bangkit, untuk membangun, bukan untuk merusak. Ini doa saya. Yesaya 49 ayat ke-17. Orang-orang yang membangun engkau akan datang bersegera. Tetapi orang-orang yang merombak atau merusak akan meninggalkan kau dengan segera. Oh amin Tuhan. Orang-orang yang akan merusak tempat ini akan pergi dengan segera. Tapi orang-orang yang membangun akan datang memenuhi tempat ini. Akan datang memenuhi tempat ini. Dan itu Anda dan saya. Orang-orang yang akan membangun tempat ini. Memenuhi tempat ini dengan iman. Melihat bahwa dirinya adalah seorang pahlawan. Tuhan, aku mau pakai hidupku untuk membangkitkan, melahirkan pahlawan-pahlawan iman. Mungkin hari ini aku belum menjadi apa-apa. Tapi aku mau melalui hidupku akan lahir pahlawan-pahlawan iman. Tuhan mau memakai hidup Anda. Tuhan mau urapi Anda. Kalau Anda Bapak Ibu berkata orang yang lebih hebat, orang yang lebih pantas dari kita banyak. Orang yang lebih bertalenta, lebih dari kita banyak. Kenapa Tuhan gak pakai mereka? Tapi Tuhan berkata, tidak, aku akan pakai jemaatku. Walaupun dia tidak berpotensi, tidak bertalenta, tidak merasa hebat. Kabar gembiranya Tuhan mau pakai kita semua. Bagian kita apa? Mau. Apa yang bisa kita kerjakan? Berikan dirimu dimuridkan. Dan Tuhan akan memuridkan. Tuhan akan mengurapimu. Gak ada orang hebat di tempat ini. Seperti khotbah saya hari Minggu. Saya gak pernah cari orang besar untuk melakukan pekerjaan kecil. Tapi saya selalu mencari orang kecil untuk melakukan pekerjaan besar. Dan Anda orangnya. Orang-orang yang sederhana. Tapi engkau akan melakukan perkara besar. Engkau akan melakukan perkara besar. Mau gak hari ini Tuhan kalau mau pakai hidupmu? Tuhan, ku berdoa. Biar setiap keminderan dipatahkan dalam nama Yesus. Tidak ada orang yang berkata aku gak bisa. Tapi baiklah semua orang yang di tempat ini berkata. Orang-orang biasa yang berkata aku ini pahlawan. Seberapa banyak yang mau dipakai Tuhan. Untuk membangkitkan dan melahirkan pahlawan-pahlawan iman. Ini mandat ilahi. Tuhan sendiri yang akan mengurapimu. Tuhan yang akan memampukanmu. Tuhan sendiri yang akan memakai kehidupanmu. Yang berkata, Tuhan aku mau. Angkat tanganmu sekali lagi. Boleh sekali lagi saya undang bisa bangkit berdiri. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Aku melihat kebangkitan dari Eagle Kids Voltage. Super Trooper All Star. Army of God. Pemimpin-pemimpin baru akan lahir dari hidupmu. Pro M. Raja-raja akan bangkit dari hidup. Family. Engkau akan memberikan visi-visi kepada teruna-teruna. Engkau akan memberikan mimpi kepada anak-anak. Untuk mereka bisa menjadi lebih besar dari sebelumnya. Engkau akan menjadi soko-soko guru. Tuhan akan memakai kehidupanmu. Tuhan akan membangkitkan pemimpin-pemimpin yang luar biasa dari pengembalaan family. Pakai mereka semua. Kami mau ya Tuhan, melalui tangan kami. Kami mau melahirkan, membangkitkan pahlawan-pahlawan iman. Dan kami percaya malam hari ini kami sudah menerima urapannya dalam nama Yesus. Silakan duduk. Silakan duduk. Yang terakhir, yang ketiga. Yang ketiga, Tuhan memberikan kepada saya sebuah mandat. Semua kita di tempat ini, Voltage, Army of God, Pro M, Family, untuk membangun dan menyelesaikan rumah Allah. Ini adalah sesuatu yang mustahil. Tapi Allah kita besar. Untuk melihat sesuatu harus bangkitkan imanmu. Beberapa pendoa sudah melihat bentuk gedungnya. Saya sudah melihat bentuk gedungnya di dalam iman saya. Dan bukan hanya bentuk gedungnya, tetapi orang-orang di dalamnya. Seperti yang beberapa waktu yang lalu saya siarkan
Saya mendapatkan gereja iman. Bahwa gereja kita akan Tuhan pakai untuk banyak kesembuhan. Bukan ketika ibadah, tetapi ketika orang masuk di dalam gereja kita, orang itu sudah mengalami kesembuhan. Orang itu sudah mengalami kelepasan. Bahkan ketika dia datang dengan beban persoalan, ketika masuk, dia sudah membawa jalan keluar. Tuhan akan pakai. Kenapa? Karena kita menabur benih iman di sana. Tuhan akan pakai hidup kita. Dan Tuhan mau kita membangun dan menyelesaikan rumah Tuhan. Saya mau kita bersama-sama bersatu. Saya nggak bisa seorang diri. Saya dapatkan visi gereja iman, tapi saya tahu saya nggak bisa kerjakan seorang diri. Saya butuh Anda, voltage. Tanpa engkau nggak rame. Saya juga butuh engkau, army of God. Tanpa kehadiran Anda, gereja ini juga nggak bisa rame juga. Army of God. Dan saya juga butuh Pro M. Engkau punya urapan sesuatu yang berbeda. Urapan raja ada padamu. Dan family. Saya juga butuh Anda. Proyek ini besar. Gak bisa saya. Saya gak ada kepentingan. Tapi Tuhan berkata, membangun dan menyelesaikan rumah Tuhan adalah mandat ilahi yang kuberikan kepadamu dan jemaat GMS Malang. Ini tugas kita bersama. Ini adalah hal yang mustahil tapi bagi manusia. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ini perlu iman kita. Oleh karena langkah iman, kita akan melihat kemenangan. Apa yang bisa kita kerjakan? Mari Bapak Ibu kita berkomitmen. Dan saudara-saudara semuanya. Kita berkomitmen. Dalam apa? Dalam pembelian tanah sampai kepada pembangunan. Ini bukan sekedar penaburan. Benih iman penaburan, no. Tapi ada sesuatu yang lebih dalam yang Tuhan mau kita kerjakan. Nanti setiap Anda akan dibagikan kertas seperti ini. Ini adalah benih iman. Bukan hanya sekedar penaburan, tapi ini komitmen kita untuk janji iman. Setiap bulan kita akan memberikan bersama-sama. Bukan tentang nominal. Kalau nominal, kasihan yang voltage. Tapi bukan tentang nominal, tapi tentang hati. Setiap bulan kita akan terus berkomitmen untuk memberikan bersama-sama. Sampai gerejanya selesai dibangun. Sebelum gereja selesai dibangun, kita akan terus memberi, kita akan menabur. Dan saya pun juga akan menabur di sana. Kita akan bersama-sama, ini adalah kegerakan bersama-sama. Gak bisa cuma satu orang. Gak bisa hanya family. Gak bisa hanya Pro M, gak bisa hanya voltage atau army of God. Tapi ketika kita bergerak bersama-sama, kita memberikan benih iman bersama-sama, kita memberikan benih iman bersama-sama, maka sesuatu yang besar pasti terjadi. Yang setuju berikan kemuliaan buat Tuhan. Engkau bisa berikan sesuai dengan kemampuanmu dan ketulusan serta imanmu. Engkau bisa tulis di sini Bapak Saudara. Setelah engkau tulis, nanti bersama kita akan berdoa, kita akan masukkan ini akan menjadi nasar kita di hadapan Tuhan. Untuk kita menyelesaikan. Halo amin. Amin. Sebelum kertas dibagikan ada sebuah kesaksian yang saya mau ditampilkan. Halo, nama saya Joyce dari Voltage. Suatu kali di mesbah keluarga, Papa bilang doanya untuk pembangunan gereja dan dananya cukup besar. Saat di gereja anak disampaikan tentang penaburan, saya ingin ikut penaburan tersebut. Saat Mama gajian, kan Mama selalu menghitung nilai ulangan Joyce yang mendapat nilai 100 dan memberikan uang kepada Joyce bisa buat beli mainan atau kue. Setelah saya sisihkan untuk perpuluhan, saya bilang ke Mama pingin ikut penaburan meskipun uang Joyce berkurang, tetapi Joyce senang bisa ikut penaburan. Joyce senang dapat ikut penaburan dan menjadi berkat bagi gereja ini. Wow, kasih kemuliaan buat Tuhan. Proud of you Voltage. Voltage, Bapak Saudara. Bagaimana Tuhan gerakkan
seorang anak kecil untuk membangun iman kita. Bukan tentang nominal, tapi tentang hati. Ada seorang janda yang memberikan hanya 3 peser 1 duit. Tapi Tuhan berkata dia memberi lebih. Karena orang kaya memberi dari kelimpahan, dari kelebihannya. Tapi seorang janda ini memberi dari kekurangan, bahkan hidupnya dimasukkan di sana. Jadi gak ada alasan buat kita, aku gak punya. Aku gak mau. Ini adalah mandat yang harus kita kerjakan bersama-sama. Mau gak Bapak Israel sama-sama kita membangun? Kita berkomitmen. Dan saya percaya ketika Anda berkomitmen, Allah kita gak pernah berhutang. Dia akan melakukan yang jauh lebih besar daripada apa yang kita pikirkan. Mungkin Asir bisa bagikan. Anda tetap duduk aja. Bapak Ibu bisa langsung isi ya. Hari ini berdoa, Tuhan. Bukan tentang nominal, tapi tentang hati Anda. Tentang keikhlasan, ketulusan, dan iman Anda. Tidak tertutup untuk voltage semuanya. Bahkan engkau adalah benih pertama yang bisa disaksikan. Unbelief katakan menyusul. Pro M lebih lagi. Dan family, engkau adalah soko gurunya. Di dalam doa saya 2 hari yang lalu, Tuhan ingatkan bukan mengenai seberapa banyak kita memberi. Tapi sebelum itu ada satu pondasi, ada satu pintu yang harus dibuka. Yaitu kita harus minta kepada Tuhan, izinkan aku membangun rumah Tuhan. Ketika di saat teduh itu saya nangis hancur hati. Karena buat saya mungkin kita bisa dengan desain, dengan uang yang kita miliki kita bisa. Tapi belum tentu kita punya kesempatan untuk kita membangun rumah Tuhan. Ketika itu saya nangis, saya bilang, izinkan Tuhan, izinkan kami membangun rumah-Mu. Izinkan kami membangun rumah-Mu, rumah yang terbaik yang bisa kami berikan buat Tuhan. Mari Bapak Ibu, sebelum kita tulis, kita bilang dulu sama Tuhan. Izinkan aku membangun rumah-Mu Tuhan. Izinkan aku terlibat di dalam pembangunan ini. Izinkan aku membangun rumah Tuhan. Oh haleluya. Biar ini menjadi doa kita sama-sama Bapak Ibu.